Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syadida. Pemirsa yang budiman, yang insyaallah dimuliakan, dicintai, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang kami hormati. Saya berada di sebuah pegunungan yang di sini ada tumbuh berbagai macam tumbuh-tumbuhan sebagai bagian daripada keindahan untuk kita semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Wa fil ardi ayatul lil mukminin, dan di bumi ini ada tanda-tanda bagi orang-orang yang beriman. Di sana ada pohon bambu, di sini ada pohon pepaya dan seterusnya. Untuk apa semuanya ini, pemirsa sekalian? Tiada lain dan tiada bukan, ini adalah untuk kita semua. Minimal semua warna hijau yang ada di sini adalah mengandung klorofil. Kalau klorofil itu yang terdapat pada pohon-pohon hijau itu adalah sumber oksigen. Karena itu manusia tidak boleh melakukan kerusakan, karena alam ini adalah makhluk Tuhan. Makrokosmos, mikrokosmos. Makrokosmos adalah alam yang besar, mikrokosmos adalah alam kecil. Karena itu antara kita dengan alam kita harus saling sinergi, harus ada keseimbangan yang disebut dengan prikemahlukan. Karena itu pemirsa sekalian, manusia modern adalah manusia yang mengalami kekurangan oksigen. Kenapa? Terjadi pemanasan global. Bagaimana caranya supaya kita senantiasa memelihara dan merawat daripada unsur hijau di alam, di bumi, di dunia ini? Manusia harus kreatif, manusia harus memiliki rasa prikemalukan. Karena itu marilah kita semua sadar bahwa di setiap rumah kita harus menanam tumbuh-tumbuhan, supaya kita tidak dicap dan diklaim oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai zaharal fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Dan sungguh telah terjadi kerusakan baik yang ada di laut maupun di darat karena ulah daripada manusia. Karena itu pemirsa sekalian, di dalam filsafat Yunani bahwa manusia harus menghargai beberapa ciptaan Tuhan. Karena minimal yang ada pada setiap makhluk itu ada juga pada kita. Di dalam diri kita, diri makhluk, ada unsur air. Di dalam diri kita, makhluk yang makrokosmos, ada unsur tanah. Di dalam diri kita, kemudian makrokosmos, ada unsur api. Dan di dalam diri kita serta makhluk yang ada di sana, ada unsur udara. Karena itu, semua makhluk butuh empat itu dan kita juga butuh. Kalau begitu, jangan ada di antara kita yang merusak lingkungan. Apa yang harus dilakukan? Kata Rasulullah SAW bahwa apabila kamu menebang satu pohon, maka wajib bagi Anda untuk menanam 15 bibit. Kenapa? Manusia itu memiliki ketergantungan kepada alam. Dan juga alam itu memiliki ketergantungan pada manusia. Kenapa terjadi misalnya gunung meletus, gunung Merapi, itu ulah manusia. Kenapa terjadi gempa dan seterusnya? Dua kemungkinan. Terjadinya gempa itu adalah proses reproduksi daripada alam itu sendiri. Dan yang kedua, boleh jadi manusia telah mengalami keserakahan. Karena itu pemirsa sekalian, kita tidak boleh melakukan keserakahan. Karena itu kalau kamu menghargai semua makhluk, berarti kau telah menghargai Tuhan. Kalau kamu merusak makhluk, kamu telah merusak ciptaan Tuhan, berarti kau mengingkari. Pemirsa sekalian, seorang sufi namanya Ibnu Arabi bahwa alam ini adalah tajalli Tuhan. Aku tidak hanya sekedar melihat bambu, tidak hanya sekedar melihat pepohonan, tetapi aku melihat ada unsur ilahi, seperti ada bayang-bayang Tuhan yang bersembunyi di balik hijab itu. Pemirsa sekalian, semoga renungan yang saya sampaikan ini bisa menambah wawasan,
bisa menambah kesadaran, dan bisa menambah iman. Karena rukun iman itu adalah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu kalau sudah percaya kepada Allah, maka kita harus percaya kepada ciptaannya. Dalam teori Al-Farabi, Tuhan itu menciptakan makhluknya dengan proses. Seperti ketika Allah berada dalam keadaan sendiri, Allah kreatif dan memikirkan apa yang harus diciptakan. Maka keluarlah cahaya yang disebut dengan akal pertama dari akal murni. Akal pertama itu memikirkan tentang Tuhannya, maka muncullah materi. Materi yang pertama disebut Al-Farabi adalah langit. Kemudian Tuhan berpikir yang kedua kalinya, muncullah akal kedua. Setelah akal kedua berpikir tentang Tuhannya, maka muncullah bintang-bintang. Setelah begitu terus dari bintang-bintang, planet-planet, mulai dari Saturnus, Uranus, dan seterusnya sampai ke bumi. Manusia diciptakan pada tingkat pemikiran akal yang ke-10 dari Allah Subhanahu wa taala dalam pandangan Al-Farabi. Kenapa manusia tidak mampu mengenal Tuhan? Karena menurut teori Plato bahwa manusia sudah semakin jauh dari Tuhan. Makanya manusia melakukan penyimpangan. Semakin jauh dari Tuhan, mereka semakin kabur keyakinannya, sehingga dengan gampang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Karena itu kenapa langit, kenapa matahari, bintang, planet tidak melakukan maksiat? Karena dia dekat dengan Tuhan. Kalau begitu, ajaran Islam mengajarkan kepada kita, ada imanmu, ada imammu. Imam kita adalah Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman, Al-Quran sebagai petunjuk, Al-Quran sebagai huda. Karena itu untuk membangun kehidupan ini, kita harus berdasar pada Al-Quran dan hadis. Dengan demikian pemirsa sekalian, kita sadar bahwa Tuhan dan makhluk yang diciptakan itu adalah bagian daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan ada di antara kita yang menyakiti makhluk lain, karena menyakiti makhluk lain itu berarti telah menyakiti yang menciptakan, dan akibatnya adalah kita akan tersakiti oleh makhluk itu. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.